pemerataan pendidikan antara Jakarta misalnya di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu 10 tahun bedanya. Wah, 10 tahun. 10 tahun. Jadi ketika Jakarta dan sekitarnya itu kebetulan orang-orang Indonesia yang keluar negeri itu secara mental itu sudah siap untuk berdarah-darah. Kurikulum mereka itu dia tidak berorientasi pada ujian saja. Sementara kita basisnya kalau nggak lulus ujian ya sudah fail. Kekurangannya adalah implementasinya yang mungkin belum benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa merata di. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kita, podcast MYT Muslim Youth Channel, di mana kita akan membahas segala hal, ya, terutama terkait kepemudaan dan hubungannya dengan keislaman tentunya. Nah, hari ini di episode kali ini ya, kita kedatangan tamu istimewa, seorang dosen, seorang pendidik, seorang dai, seorang pemerhati pemuda, ya, bersama kita ya, Kak Muhammad Ammar Naufal, MED, PhD, ya, ada PhD-nya. Jadi hari ini kita kedatangan seorang PhD di podcast kita, PhD pertama ya di podcast kita ini. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di Muslim Youth Channel. MYT atau biasanya kami singkatnya MYT. MYT, oke. Supaya lebih mudah disebut. Kalau kesibukan belakangan ini, saya panggil Kak ya karena ini konteks pemuda. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Jadi keseharian itu mengajar di kampus UNN, khususnya di Parangtambung. Lebih khusus ke bidang pendidikan, spesifiknya di subjek mathematics, tapi itu hanya alat ya. Tapi pada intinya kita tetap berdakwah melalui media masing-masing. Matematika ya, pelajaran kesayangan kita. Ya. Memang matematika menjadi momok ya, bahkan atau kenapa Kak Ammar memilih matematika? Atau seperti kebanyakan pemuda yang tidak sengaja seperti itu? Iya, jadi saya karena kebetulan background orang tua adalah dua-duanya matematika, pendidik. Jadi ada istilah pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kebetulan pohonnya ini tidak di pinggir sungai yang deras mengalir. Ya, jadi jatuhnya dekat dengan pohon. Ya, jadi sejak kecil dilatih untuk memang menguasai matematika, dan pada akhirnya saya tidak mengambil murni matematika tapi pendidikan matematika karena jiwa mendidik itu tadi, jiwa mau berdakwah, kita mau menyampaikan nasihat, ternyata jauh lebih mengena ketika kita kaitkan dengan mathematics, penciptaan Allah dan karakter building yang bisa sampai Masya Allah. Jadi perkenan Tuhan. Tidak seperti kita ini yang menjadi matematika momok karena sulit, karena sudah tumbuh di lingkungan itu ya. Lingkungan. Memang disetting ya, memang disetting untuk mencintai itu. Dan saya kira bukan hanya matematika. Agama pun sekaligus, misalnya Islam, kalau dia dari keluarga muslim, tapi tidak disetting untuk anaknya mencintai agamanya, maka yang bisa kita lihat para influencer yang langsung ketika kuliah di luar negeri misalnya langsung terpengaruh dan malah bertentangan dengan hal-hal yang selama ini kita pahami bahwa itu yang lazim seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu yang akan kita bahas hari ini sebenarnya Kak Ammar, karena Kak Ammar sudah merasakan bagaimana pendidikan di Indonesia, bagaimana juga pendidikan di luar ketika mengambil magister dan PhD-nya di luar. Apa sih yang berbeda di sini di Indonesia dengan pendidikan di luar, sehingga katanya orang kita di sini agak ketinggalan? Iya, baik. Jadi untuk sebelum sampai ke sana, salah seorang tokoh nasional ya, terlepas dari politik pemilu hari ini, Bapak Anies Rashid Baswedan, ya, beliau kan sebelum ke politik adalah seorang akademisi dan mantan rektor Universitas Paramadina. Nah, beliau pernah menyampaikan bahwa gap pendidikan, pemerataan pendidikan antara Jakarta misalnya di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu 10 tahun bedanya. 10 tahun. 10 tahun. Jadi ketika Jakarta dan sekitarnya itu belajar
10 tahun hari ini, apa hari ini yang diajarkan, maka kita sebenarnya itu terlambat 10 tahun dengan apa yang mereka pelajari dan apa mereka yang usahakan. Apatah lagi di luar negeri. Ya, jadi secara kualitas fasilitas, kemudian kualitas pengajaran, resources yang diberikan, dan yang paling penting itu lingkungan belajar. Jadi orang-orang yang di sana itu kalau kita lihat itu tidak lagi fokus pada isu-isu yang sifatnya remeh-temeh. Ketika mereka berkumpul, mereka tidak bicara kamu kemarin makan apa, makan di mana, harga berapa, kemudian tadi malam golnya berapa. Mereka enggak, mereka kebanyakan fokus membicarakan banyak project, apa yang bisa kita kontribusikan, dan ketika ada lomba-lomba mereka langsung membentuk tim untuk bagaimana kita bisa menangkan tanpa disuruh. Ya, gitu. Jadi lingkungannya, sehingga kita orang Indonesia, ada anekdot mengatakan orang Indonesia sebenarnya itu jauh lebih patuh di luar negeri dibanding di dalam negeri sendiri. Ya, seperti itu. Sejauh itu ya, saya pikir kita tertinggal, tapi saya tidak berpikir sejauh itu. Bahkan 10 tahun kita yang di timur ini ketinggalan 10 tahun dibanding daerah Jawa. Bagaimana lagi dengan di luar ya? Di luar. Nah, itu sangat terasa memang yang kita alami di sana. Sejauh itu, apakah ketika kita kan mengalami pendidikan di Makassar, apakah ketika sampai di sana kita memang merasa bahwa wah, saya jadi orang bodoh nih di sini? Ya, jadi sebenarnya tidak begitu juga ya. Jadi perlu dipahami bahwa setiap kampus pasti ada anak nakalnya, pasti itu ada. Jadi kita bicara statistik pasti ada errornya, ada human error sekitar 5-10%, itu pasti ada. Dan itu dihuni oleh baik itu mahasiswa lokal maupun internasional. Kebetulan orang-orang Indonesia yang luar negeri itu secara mental itu sudah siap untuk berdarah-darah. Sudah pilihan. Ya, sehingga ketika mereka sudah keluar, mereka langsung cepat beradaptasi, dan shock culture yang dihadapi di awal itu mungkin sebulan 2 bulan. Setelah itu langsung beradaptasi dengan kencangnya perjalanan untuk menuju goal. Jadi dia langsung ikut arus gitu. Jadi saya secara personally ya, waktu datang ke Malaysia di KL itu secara airport saja itu udah kelas dunia, berbeda. Dan kalau kita di Makassar mungkin kita jarang melihat orang-orang yang berbagai latar suku, mata, warna kulit. Sementara di sana pas masuk, pas di pesawat aja itu sudah ada dari India, sudah dari Tiongkok, kemudian sudah ada dari Arab dan Nigeria. Itu kan membuat kita, ternyata sangat diverse sekali di sini. Di sana ada tidak yang duduk di pelataran gitu? Ya, mereka ada di pelataran-pelataran, tapi mereka bukan kayak makan sambil buang sampah sembarangan. Mereka makan sambil diskusi. Jadi diskusinya itu selalu berkaitan dengan proyek, kemudian organisasi mahasiswaan, kemudian kebanyakan yang hal-hal yang positif. Berarti lingkungannya sudah terbangun. Ya, lingkungan sudah keinginan terbangun. untuk belajar sudah mendarah daging ceritanya. Iya, mendarah daging, dan itu dimulai dari kurikulum sebenarnya. Ya, jadi dulu ya, secara spesifik Malaysia itu pernah mengimpor guru-guru dari Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena sejak tahun 2000-an ya, 2000-an itu mereka mengirim generasi mudanya untuk sekolah ke luar negeri, sehingga terjadi kekosongan pendidik-pendidik yang ada di sekolah-sekolah mereka, termasuk di perguruan tinggi. Sehingga dulu itu banyak dosen-dosen dan guru-guru itu diekspor ya ke Malaysia untuk mendidik anak-anak kecilnya. Sampai generasi yang mereka keluarkan semua itu, biayai, kembali, baru orang-orang kita dipulangkan kembali. Oh, bukan berarti dulu kita lebih hebat ya? Karena yang saya pahami, dulu kita lebih hebat sehingga kita yang mengajar, bukan seperti itu konteksnya ya? Itu satu sisi. Ya, satu sisi iya, karena misalnya kampus saya, University Teknologi Malaysia, itu berkiblat dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Orang-orang ITB datang ke UTM untuk mengajarkan mereka bagaimana mendevelop kampus internasional, kampus yang berbasis teknologi. Dan hari ini kita melihat secara ranking dunia, walaupun itu debatable,
itu sudah masuk rank 200 top dunia ya. Gitu. Sementara kampus kita masih 500-an atau 700. Jauh ya. Masih jauh. Bahkan untuk negara yang tetangga kita sendiri masih jauh. Iya. Nah, berhubungan dengan itu, kemarin di per-YouTubean Indonesia kan populer dengan COC Clash of Champions yang menunjukkan orang-orang hebat atau murid-murid hebat di negeri kita. Yang kalau saya lihat jauh sih dari pendidikan sebenarnya yang kita alami. Bahkan guru-guru pun ya banyak yang buat video seperti tanggapan, bahkan saya tidak mengerti soalnya. Apa yang salah ini? Apakah ya, jadi itu tadi ya, jadi karena kita memiliki ketertinggalan bukan hanya antar negara tapi antar provinsi yang di Jawa dan di luar Jawa. Nah, kita lihat bagaimana ketimpangan yang kita rasakan. Rata-rata yang ikut Clash Champion itu kampus-kampus top di Jakarta, di Jawa, di ITB, UI, ya, UGM, Unpad. Ya. Nah, kampus-kampus ini memang ini karena kebetulan kaitannya dengan kampus kurikulum merdeka, di mana mahasiswa itu dibebaskan untuk bisa mengambil SKS di luar perguruan tingginya. Satu pengalaman mahasiswa saya itu ngambil subjek SKS di ITS, itu banyak yang dapat. ITS? Iya, di ITS, Institut Teknologi. Tapi dia kuliahnya di sana mereka selama 1 semester ambil subjek namanya pertukaran mahasiswa. Ambil subjek, dia merasakan berat, tidak sama dengan kita yang di luar Jawa. Mereka itu dari sisi konten pembelajaran itu sudah berat, tidak kuat pondasi kita, kemudian mereka langsung menghadapi yang advance. Dan itu terjadi juga di kampus saya UTM, di anak-anak S1 ini yang dulunya dia dari SMA di Indonesia, pas masuk ke UTM banyak yang fail di semester pertama, dan dikomparasi dengan yang kurikulum di ITB itu ternyata jauh lebih susah UTM daripada ITB. Ya. Sementara kalau kita masuk di ITB sekalipun belum tentu kita. Ini sudah susah. Ini saja sudah susah. Pas mau di ITB jauh lebih dahsyat. Jadi secara kurikulum itu kita tertinggal. Tapi dalam konteks pendidikan misalnya, kurikulum mereka itu dia tidak berorientasi pada ujian saja. Sementara kita basisnya kalau nggak lulus ujian ya sudah fail. Mereka tidak, mereka berbasis riset, ya, berbasis project. Jadi kalau ini sukses dilaksanakan berdampak yang lebih luas, itu jauh lebih mereka butuhkan sebagai seorang mahasiswa yang agent of change dibanding tahu teori tapi kurang aplikatif. Jadi benar-benar agent of change ya, bukan sekedar kata-kata. Nah, terkait kurikulum itu yang kita sebutkan, kita kan berganti kurikulum ya sering. Ini memang harus seperti itu ya, kurikulum, karena yang berkembang di masyarakat kan paling ini tahun depan ganti kurikulum lagi karena ganti menteri. Apakah memang seperti itu atau memang ada timbangan ininya? Iya, jadi perlu diketahui bahwa perubahan kurikulum itu niatnya untuk mengevaluasi sejauh mana relevansi yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia hari ini. Dan dunia hari ini pasca Covid utamanya itu sangat radikal perubahannya, terutama dari bidang teknologi ya. Terutama sekarang ada AI. Nah, yang dulu kita hanya internet. Di pedesaan mungkin baru mengenal internet. Sementara kita di kota sudah mengotak-atik supaya mempermudah urusan pekerjaan kita memanfaatkan ChatGPT misalnya, salah satu platform AI. Ini kan yang ketimpangan. Nah, kurikulum yang dimaksud untuk direvisi itu maksudnya tujuannya itu. Hanya saja kekurangannya adalah implementasinya yang mungkin belum benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa merata di setiap daerah karena Indonesia itu Sabang sampai Merauke tingkat ketimpangan pendidikannya itu sangat lebar ya, sehingga ketika ada kurikulum yang standarnya adalah ini, maka ada beberapa yang
merasa berat, ada yang merasa terlalu ringan. Begitu ya. Jadi di kita sebagai pengambil kebijakan misalnya di tataran kementerian agak penting juga untuk melihat kompleksitas gap pendidikan yang ada di Indonesia. Berarti kurikulum Merdeka yang sekarang adalah jawaban dari perubahan pasca COVID, seperti itu ya kesimpulannya? Salah satunya iya, karena di kurikulum Merdeka itu membebaskan ya, dia tidak lagi mematok standar-standar yang harus sama dari Sabang sampai Merauke, tapi dia distandarkan sesuai dengan rata-rata di daerah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya nilai KKM istilahnya kalau di sekolah itu misalnya kalau di kabupaten tertentu adalah 60, boleh jadi di Makassar yang kota atau di Jakarta itu 80 atau 85. KKM itu standar nilai rendah, nilai standar untuk lulus. Ya. Jadi pemerintah melalui kampus kurikulum Merdeka tidak mematok harus 75 ke atas untuk semua. Walaupun merdeka. Pada pelaksanaannya tetap Pada pelaksanaannya tentu banyak tantangan tentunya, dan itu selalu pasti ketika kita mau berubah pasti akan ada tantangan dan ada ketidaknyamanan dalam melakukan perubahan karena sudah nyaman. Kenapa sih dirubah-rubah lagi? Sudah nyaman ini kayak gitu. Tapi kalau konteksnya seperti itu, ini pertanyaan bodohnya ya yang tidak mengerti. Kalau mereka hanya bersaing dengan dirinya sendiri, misal di tingkat kabupaten, bukannya kesenjangannya makin jauh nantinya? Ya, itulah tadi yang saya bilang, di satu sisi kita ingin standarisasi, tapi di sisi lain kita harus mempercepat apa yang sudah bisa lari kencang. Jadi ini tentu bukan berarti karena standarnya lebih rendah dia akan bersaing sesama mereka, tidak ya, tetapi kita ukur kemampuan untuk dinaikkannya itu jangan sampai baru tangga kedua kita mau paksa ke tangga ke-7. Sementara orang yang sudah di 6 ya, di 6 masa standarnya adalah 3 misalnya. Seperti itu. Ya, karena belakangan banyak masyarakat yang menyalahkan ini kurikulum Merdeka untuk anak-anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, katanya tidak boleh tinggal kelas akhirnya. Apakah memang itu pengaruh kurikulum atau kalau ada hal lain? Ya, kalau terkait naik kelas tidak naik kelas, tentu harapan kementerian tidak boleh ada yang tinggal kelas, tetapi dengan cara yang etik. Etik itu maksudnya kasih remedial, kasih bimbingan, bukan tidak bisa mentom ini anak biar kita dilarang nanti nanti kena sanksi sekolah jadi dikasih naik. Jadi pelaksanaannya yang saya bilang, jadi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan itu kadang-kadang juga belum match. Ya berarti harusnya bukan dibiarkan begitu saja ketika terjadi, tapi diberi bimbingan. Tapi salah kaprahnya, oke, kamu seperti ini maka itulah kamu. Mungkin begitu ya, salah kaprahnya. Jadi pelaksanaannya sebenarnya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa juga 100% agree dengan kurikulum Merdeka misalnya, tapi dibanding dengan sebelum-sebelumnya yang terstandarisasi, yang baku, nah saya kira ini jauh lebih leluasa disesuaikan dengan kondisi anak-anak di daerah. Contohnya di Papua misalnya, Papua itu Calistung itu baru SD kelas berapa diajarkan, sementara kita di anak-anak Jakarta misalnya, itu mereka sudah ada privat coding. Kenapa ada privat coding? Kita kayak kaget sekali, kita nanti kuliah di perguruan tinggi baru kita ada coding. Ada coding nih. Padahal di era sekarang pasca COVID itu coding itu adalah salah satu skill yang demand, yang dibutuhkan pasar. Ya, jadi memang kompleks ya. Kita tidak bisa menyalahkan ini. Ya, ternyata dari berbagai sisi kita harus tingkatkan. Nah, masih terkait kurikulum tadi itu, kita perhatikan ini pengarahannya selalu kepada karakter. Apakah memang sekurang itu karakter kita yang berkembang di Indonesia ini sehingga pemerintah bilangnya ini loh ya, karakter utamakan. Bahkan sekarang sekolah bilang ya walaupun kamu bodoh, kalau karaktermu bagus oke lah. Ya, jadi kan ulama kita itu ketika mendidik anak mereka
mereka tidak mengeluarkan anak mereka itu menuntut ilmu sebelum menyelesaikan perkara adab dan akhlak selama 30 tahun. Kemudian setelah itu 20 tahunnya baru mereka menuntut ilmu. Ya, itu dalam konteks dahulu para ulama kita bagaimana melahirkan generasi emas. Dimulai dari adab dan akhlak. Ternyata penting ilustrasinya seperti ini. Saya punya hasil jawaban yang benar. Misalnya semua rumus matematika, soal matematika saya ini benar. Tapi saya datang mengumpulkan ke dosen saya, tapi saya lempar di tempat sampah. Kemudian saya suruh dosen, ambil kita jawabanku benar semua. Kira-kira bagaimana perumpamaan itu? Jadi kognitif 100. Tapi afektif, akhlak, adab 0. Begitulah kira-kira. Nah, hari ini karena zaman yang terlalu cepat berubah dan orang tua yang kurang pendidikan parentingnya misalnya, saya tidak menjustifikasi bahwa semua seperti itu, tapi kita bicara rata-rata, ya, bahwa terjadi degradasi pendidikan anak di rumah. Kenapa? Karena kedua orang tuanya bekerja. Ya, sementara mereka ini, orang tua kita ini, mendapatkan orang tua yang full di rumah. Hanya ayah misalnya yang pergi bekerja, ibu betul-betul fokus mendidik orang tua kita sehingga mereka mampu bekerja dengan baik. Tetapi seketika mereka jadi orang tua, kitalah anaknya. Yang pengasuh dipanggil, yang mungkin pendidikannya lebih rendah daripada orang tuanya. Bagaimana mungkin bisa melahirkan generasi yang sama atau lebih dari orang tuanya, sementara yang didik di rumahnya yang mungkin berpendidikan yang tidak sama dengan orang tua. Jadi mereka hadir ya, minimal orang tua kita dulu hadir. Iya, orang tua kita hadir mendidik dan memantau kita punya ini. Jadi yang menang dari Clash of Champions kemarin kan namanya Shakira. Dia membagikan di Instagramnya kenapa dia bisa menang melawan dari kampus-kampus luar negeri, NTU yang Nanyang Technology University dan yang lainnya. Dia bilang peran terbesar saya kenapa bisa sampai di sini karena itu ibu saya. Ibu saya. Jadi dia cerita. Jadi dari tempat tinggal rumah ke sekolah itu menempuh jarak sekitar sejaman lebih di Jakarta. Nah, dalam 1 jam itu ibunya sambil mengendarai mobil itu menanyakan soal-soal di anaknya, di Shakira. Ya, tentang materi yang akan dia pelajari di sekolah. Jadi sudah disetting by design kalau istilah kita. Bukan secara naluri alamiah tumbuh pintar. Bismillah, pintar. Bismillah. Ya. Iya. Bukan seperti kita ya. Kadang kita menyanyiakan kesempatan itu ya 1 jam, ya saling diam, saling membuka gadget masing-masing. Nah, jadi peranan orang tua itu jauh lebih penting untuk melahirkan generasi emas. Sekolah penting. Saya kutip Ustadz Adian Husaini mengatakan sekolah itu penting, tapi tidak menjamin orang belajar. Ya. Jadi penting itu sekolah, tapi jauh lebih penting adalah pendidikan di rumah. Ya, karena sekolah itu hanya dari pagi sampai siang misalnya. After itu kita loss of control. Akhirnya mereka dipengaruhi oleh pergaulan sekitar yang tidak sekolah misalnya dengan anak kita. Akhirnya at the end ketika masuk di rumah, kata-kata binatang semua yang keluar bukan dari sekolah yang dia dapat, tapi dari lingkungan. Which is sebagaimana hadis Nabi kan, bahwa agama itu seseorang dipengaruhi dengan agama teman-temannya, dengan siapa dia bergaul, maka seperti itulah karakternya. Indonesia hari ini masih dominan karakter yang kurang baik, sehingga kalau kita sebagai orang tua tidak preventif terhadap lingkungan anak kita, bukan berarti kita mau menjauhi mereka, tapi kita berusaha untuk meminimalisir. Kita setting anak kita sekolah di tempat-tempat yang mendukung lingkungannya. Sampai satu kisah itu saya pernah mendengar salah seorang pejabat negeri ini, dia mencari sekolah ini sebenarnya tidak top banget, tapi kok banyak anak pejabat masuk di sini. Ternyata di sekolah ini berkumpul anak-anak orang besar. Sengaja disekolahkan di situ supaya mereka berteman dengan anak-anak orang besar ini, sehingga punya relasi, punya koneksi, sehingga ketika mereka besar bukan skill yang kita andalkan untuk dapat kerja misalnya, tapi dengan relasi, dengan jaringan yang dimiliki seperti itu.
Kemudian mindsetnya juga berkembang. Mindset berkembang sesuai dengan orang-orang. Seperti itu. Nah, di tengah semua keriuhan itu, nah, apa yang kita bisa lakukan ini? Ya, jadi yang pertama adalah terkait pemuda, karena pemuda hari ini masih disorientasi, tidak memiliki. Ketika kita tanya anak muda hari ini, kira-kira di umur 50-60 kamu ingin dikenal seperti apa? Nggak ada apa. Tidak bisa jawab. Saya tahu mau dikenal seperti apa. Jalani saja dulu. Kalau kita perhatikan air sungai itu, muaranya itu ke bawah dan ke jurang. Tidak ada air sungai itu mengalir ke atas. Yang ada mengalir ke bawah, which is ke jurang. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya ikut arus saja dulu, nah jatuh di ujung, maka siap-siap jatuh ke pelosok yang paling bawah. Yang harus kita lakukan adalah kita setting air sungai itu. Kita yang membuat blok-blok supaya aliran sungai itu mengalir sesuai tujuan kita. Ya, jadi kalau kita ingin mengairi desa-desa, maka kita berusaha untuk membuat jalan itu. Kaitannya dengan pendidikan dan hari ini kita mau kemana? Sebagai seorang hamba, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Maka goalnya kita pemuda hari ini adalah ibadah. Ujungnya adalah ibadah. Ibadah, karena kita mau mengumpulkan bekal. Ya. Nah, bagaimana implementasi ibadah itu bisa yang betul-betul mahda seperti sholat, puasa, zakat itu adalah sebuah keharusan. Tapi dalam konteks kita bermuamalah di dunia, maka kita cari hal-hal yang positif yang mendukung karir kita untuk khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita bekerja untuk bermanfaat untuk orang lain, dan at the end akhirnya berbuah ibadah, dan pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa dengan tenang dengan bekal yang ada. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk membuat keadaan itu keadaan yang baik, mencari teman-teman yang baik, yang sevisi, yang senice, kata orang-orang Senice. muda hari ini.